Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1185-1187. Jika orang lain yang mengenal Lin Yan mengetahui bahwa Lin Yan masih hidup, mereka akan sangat terkejut. Namun sosok ini terkesan sangat biasa, seolah sedang membicarakan hal yang sangat biasa. Benar, kata Lin Yan. Dengan kekuatanmu sekarang, datang ke tanah terlarang hidup dan mati tidak sebaik dulu. Bahkan jika kamu memiliki token pembawa pesan ini di tanganmu, kamu pasti tidak akan aman. Di tebing darah ini, darah kaisar bukan satu-satunya orang yang paling berkuasa. Sosok itu berbicara. Apakah ada ahli tertinggi lainnya di tanah terlarang hidup dan mati? Lin Yan bertanya dengan cemberut. Masalah kawasan terlarang adalah rahasia abadi. Jika Anda bukan Lin Yan, saya pasti tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada Anda. Singkatnya, kawasan terlarang itu sangat rumit, dan token ini tidak maha kuasa lagi. Lin Yan juga sedikit berkonsentrasi, area terlarang hidup dan mati terlalu rumit. Hari ini, Lin Yan juga memahami sepenuhnya bahwa Sueya ini bukanlah seorang master. Selebihnya, angka ini enggan diungkap. Atau lebih tepatnya, mereka tidak berani mengungkapkannya. Meskipun kekuatannya setengah kaisar, sosok ini jelas menakutkan. Garis keturunanku, Lin Yan bertanya setelah beberapa saat. Kamu berasal dari klan kekaisaran, dan darah kaisar mengalir di tubuhmu. Lin Yan sudah menebak tentang ini, dan sekarang dia tidak ragu lagi. Bagaimanapun juga, sosok di depanku adalah penguasa darah segala roh. Dia hanya setengah kaisar, tetapi pemahamannya tentang garis keturunan bahkan lebih besar daripada pemahaman seorang kaisar agung. Tetapi mengapa saat garis keturunan saya terbuka, hanya ada penampakan singkat dari aura lama, dan penglihatan tentang langit dan bumi tidak benar-benar muncul. Ketika kekuatan darah diaktifkan, ada yang kuat dan lemah. Yang lemah memperkuat diri, yang kuat akan meningkatkan visi langit dan bumi, dan yang kuat akan membuat visi langit dan bumi muncul di tanah leluhurnya. Kata penguasa darah segala roh. Muncul di tanah leluhur. Lin Yan terkejut. Benar sekali. Gambaran langit dan bumi yang lahir dari garis keturunanmu mungkin tidak muncul di atas kepalamu, tapi mungkin muncul di tanah leluhurmu. Tentu saja, mungkin tidak muncul sama sekali. Lagi pula, ada yang salah dengan garis keturunanmu. Kata penguasa darah Wanling. Hal ini membuat Lin Yan mengerutkan kening. Jika ini masalahnya, apakah tanah klan Lin dalam wilayah kekaisaran akan memiliki aura yang begitu tua? Ini sangat menyusahkan. Itu pasti akan menarik perhatian Tianzong dan Tianyu. Namun, Lin Yan juga merasa bahwa dia sedikit terlalu khawatir. Klan Lin telah lama musnah. Di daerah itu, mungkin tidak ada apa-apa di daerah itu selama ribuan mil selama tidak ada yang memperhatikannya pada saat itu. Hal itu tidak mungkin membuat praktisi curiga. Garis keturunan yang lebih kuat tidak hanya akan melahirkan fenomena aneh langit dan bumi di tanah leluhur, tetapi juga membuat aura tanah leluhur semakin kuat sehingga menyebabkan aura kuno tanah leluhur meledak. Penguasa darah berbicara lagi. Hanya garis keturunan seperti inilah yang bertahan selamanya. Jarang terjadi, dan leluhurmu harus sangat kuat ketika dia menjadi kaisar, dan tanah leluhurnya juga memerlukan persyaratan yang ketat sebelum kamu dapat melakukannya. Terus terang, ketika leluhur Anda menjadi kaisar, Anda dapat mewariskan darah kepada keturunan Anda. Garis keturunannya kuat, dan kekuatan leluhurnya dapat dilepaskan kembali. Wanling Suezundao. Apa yang akan terjadi jika keberadaan seperti itu ada?
Lin Yan bertanya. Tanah leluhur mereka akan meledak menjadi kekuatan leluhur, dan para penggarap di dalamnya akan mendapat manfaat seumur hidup, dan orang itu juga akan memiliki penampilan seperti naga dan burung phoenix di masa depan, dan mungkin dapat mencapai puncak dengan bantuan dari garis keturunan ini. Tapi, ini hampir mustahil. Mungkin, hal ini membutuhkan kondisi yang sangat keras di tanah leluhurnya, dan tidak ada yang bisa mencapai langkah ini. Kata penguasa darah Wanling. Hal ini juga membuat Lin Yan terdiam. Ketika Lin Yan menanyakan kondisi apa yang diperlukan, penguasa darah Wanling tetap diam, namun setelah beberapa saat dia tersenyum dan berkata, kondisi yang tidak dapat dicapai oleh siapapun, dan ini terkait pada rahasia keabadian, yang tidak bisa kuungkapkan. Petik 2. Dalam situasi ini, Lin Yan hanya bisa menyerah, lalu berkata, kamu bilang ada yang salah dengan garis keturunanku, apa masalahnya? Petik 2. Dalam keadaan normal, jika kekuatan garis keturunan diaktifkan, kekuatannya akan meningkat pesat, tetapi garis keturunan Anda adalah garis keturunan yang tidak berguna. Saya khawatir Kaisar kuno klan Lin Anda melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan, dan dia akan dibunuh. Tuhan menghukumnya, dan kemudian membatasi kekuatan darah keturunannya. Wanling Sezundao. Hah, ini membuat Lin Yan mengerutkan kening. Segala sesuatu tentang klan Lin sangat misterius. Terlebih lagi, masalah ini jelas berhubungan dengan 100.000 tahun yang lalu. Ini juga sesuatu yang sangat sedikit diketahui Lin Yan tentang klan Lin. Alasannya, hal-hal yang terjadi 100.000 tahun yang lalu seperti rahasia kuno yang belum pernah diungkapkan siapapun. 100.000 tahun yang lalu, klan Lin memiliki seorang kaisar yang hebat, dan dia tidak lemah, tetapi menurut apa yang dikatakan Wanling Bloodlord, dia melakukan sesuatu, dan dihukum oleh surga. Dan hukuman itu telah membatasi garis keturunan. Tanda tanya, Lin Yan bertanya, kecuali jika leluhur Anda, Sang Kaisar Agung, masih ada di dunia, dan kemudian membiarkan Tuhan menghukum dan membunuhnya, mungkin Tuhan dapat membuka kembali garis keturunan-keturunan klan Lin, atau tubuh yang menentang surga akan muncul di antara keturunan dan bertindak melawan langit. Hancurkan belenggu langit dan bumi. Jika orang seperti itu benar-benar mematahkan belenggu darah, maka klan Lin Anda akan memiliki ribuan darah yang mengalir, dan garis keturunan yang telah ditekan selama ribuan tahun ini akan hilang, terbuka sepenuhnya. Semua orang dapat mendengarnya, dan semua orang di klan Lin Anda akan memilikinya. Kekuatan darah luar biasa dan surgawi, tetapi ini tidak mungkin. Wanling Suezun berkata, jika kamu tahu tentang tubuh penentang surga, kamu juga akan mengerti. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar dapat mencapainya. Begitu dia muncul, dia akan dibunuh oleh langit dan bumi. Garis keturunan di tubuhmu hanya dapat dianggap sebagai. Jika kamu meninggalkan garis keturunanmu, bahkan jika kamu menjadi kaisar lagi di kehidupan ini, keturunanmu hanya akan dapat mengaktifkan garis keturunanmu, tetapi mereka tidak akan dapat mengaktifkannya, garis keturunan leluhurmu, Kaisar Agung Keluarga Lin. Petik 2. Wanling Sezundao. Ini membuat kilatan cahaya terang di kedalaman mata Lin Yan. Dia sudah hamil dengan tubuh yang menentang surga, tetapi hanya orang-orang seperti Shen Yisan yang telah mempraktikkan teknik surga terkutuk yang dapat mendeteksinya. Bahkan jika dia berasal dari tanah terlarang kehidupan dan kematian, dan dia tidak percaya bahwa ada orang yang bisa memiliki fisik seperti itu. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Lin Yan memiliki fisik seperti itu? Terlebih lagi,
Dia tidak tahu bahwa seseorang dengan tubuh yang menantang surga bisa memiliki perawakan seperti itu. Apa ciri-cirinya? Setelah menanyakan tentang garis keturunan, Lin Yan melanjutkan, jika seseorang memiliki belenggu garis keturunan, apakah dapat dipatahkan sesuai dengan kekuatanmu? Petik 2. Saya tidak bisa meninggalkan tebing darah, dan jika Anda membawa orang itu ke sini, jika saya mengambil tindakan, tebing darah pasti akan berguncang. Saat itu, Anda tidak akan bisa pergi, tetapi selama Anda berlatih di dalam genangan darah selama beberapa bulan, belenggu garis keturunan juga akan terbuka, dan area itu kebetulan merupakan salah satu wilayah Kaisar Darah. Jika Anda memiliki potongan batu ini, Anda akan menuntunnya untuk memecahkannya. Tuan Darah Wanling berbicara. Setelah mendengar ini, Lin Yan merasa lega. Adapun hal-hal lain, Lin Yan masih ingin bertanya. Tapi Tuan Darah menolak mengatakan sepatah kata pun. Ada beberapa obat kekaisaran lagi, saya ingin untuk ambillah. Lalu Lin Yan berkata, saya telah hamil selama puluhan ribu tahun, dan saya baru saja meminum obat kekaisaran, yang diambil oleh Anda ribuan tahun yang lalu. Jika Anda tidak memberi saya petunjuk pada saat itu menyelesaikan luka di tubuhku, bagaimana aku bisa memperlakukanmu seperti ini sekarang? Wanling Blood Lord mencibir dengan dingin. Jika kamu tidak memberikannya, kamu tidak akan memberikannya, tidak ada kualitas. Setelah mengatakan itu, Lin Yan pergi. Kamu sebaiknya pergi dalam waktu 10 bulan, jika tidak, bahkan jika kamu memiliki token Kaisar Darah, kamu tidak akan aman. Setelah kamu pergi, jangan ungkapkan apapun tentang tempat ini, jika tidak, kekuatan di tanah terlarang kehidupan dan kematian akan mencarimu, dan kamu tidak akan bisa mencapai ujung dunia. Tidak ada yang bisa melarikan diri, kecuali kamu menjadi setengah kaisar atau kaisar yang hebat. Pergi, kata Wanling Blood Lord. Mendengar ini, Lin Yan juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tanah terlarang hidup dan mati memiliki rahasianya sendiri, dan Lin Yan tidak bisa bertanya lagi. Dan dengan kekuatannya, bahkan jika dia mengetahuinya, kerugiannya akan lebih besar daripada manfaatnya. Melihat Lin Yan pergi, sosok penguasa darah 10.000 roh juga menjadi kabur. Namun ia juga berpikir, lalu diam-diam berkata, hanya tanah leluhur yang merupakan perpotongan antara urat kaisar dan urat naga. Jika keturunannya meledakkan darah lagi dan menyebabkan tanah leluhur mengalami fenomena langit dan bumi yang aneh, barulah sukunya bisa mengikutinya. Hanya dengan bercocok tanam sesederhana air minum barulah para penggarap di tanah leluhurnya bisa menjadi naga dan burung phoenix di kemudian hari pembuluh darah kaisar dan pembuluh darah naga. Tanah leluhur siapa yang bisa seperti ini? Bahkan tanah garis kekaisaran sudah cukup untuk diperjuangkan oleh banyak orang kuat. Jika tanah urat naga berada, saya khawatir jika kaisar mengetahuinya, dia akan memperjuangkannya. Bahkan tanah leluhur klan kekaisaran kuno seperti klan Roh dan klan Guntur bukanlah tempat pertemuan pembuluh darah kekaisaran dan naga. Suku mana lagi yang bisa melakukan ini? Sejak pergi, Lin Yan tidak pergi kemanapun lagi. Di puncak kekuatan setengah kaisarnya 10.000 tahun yang lalu, dia bisa menembus jauh ke beberapa tempat, dan jika dia menghadapi kekuatan yang kuat, dia bisa menekannya. Namun kini, ia hanya berada di alam pencerahan. Setengah bulan kemudian, Lin Yan kembali ke kolam darah. Lingqi masih berlatih, dan Lin Yan tidak mengganggunya. Lagi pula, butuh beberapa bulan untuk mematahkan belenggu garis keturunan. Lin Yan, sebaliknya, sedang melatih kebugaran fisiknya di pinggir lapangan. Mengenai kekuatan spiritual,
Lin Yan tidak berlatih. Begitu terobosan terjadi, itu akan mengarah pada kesengsaraan guntur hukuman surgawi. Jika badai petir hukuman surgawi muncul di tempat seperti itu, pasti akan menarik perhatian orang-orang berkuasa di tanah terlarang. Hidup dan mati. Badai hukuman surgawi telah berakhir, orang kuat manapun dapat membunuhnya. Selain itu, teknik reinkarnasi Lin Yan telah dipraktikkan sampai batas tertentu. Selama semua fisik dalam tubuh mencapai puncak tubuh Tao, Lin Yan akan mampu mencapai penyelesaian kecil dari tubuh reinkarnasi. Pada saat itu, kekuatan Lin Yan mungkin akan melintasi beberapa bidang secara langsung, yang membuat Lin Yan sangat menantikannya. Apalagi berbagai misteri tubuh reinkarnasi baru bisa dirasakan setelah mencapai level tersebut. Berdengung. Oleh karena itu, Lin Yan juga mulai berlatih dalam keadaan seperti itu. Seiring waktu berlalu dengan lambat, jalan di dalam Lin Yan menjadi semakin luar biasa. Dan setelah beberapa bulan pelatihan ini, kondisi fisik Lin Yan yang terdiri dari logam, kayu, air, api, tanah, senjata, bintang, del, semuanya telah mencapai kondisi puncaknya. Hanya tubuh Void Dao yang masih berada di puncaknya, dan hanya tinggal sehelai rambut lagi untuk mencapai puncaknya. Begitu dia mencapai puncaknya, Lin Yan akan meledak sepenuhnya, membuat tubuh reinkarnasi menjadi kecil. Namun, pada saat ini, Lin Yan juga membuka matanya dan melihat kecantikan yang muncul dari genangan darah. Saat ini, tubuh Lingki seperti batu giok, seputih salju, dan setiap bagiannya tanpa cacat, sehingga tidak mungkin menemukan kekurangan apapun. Ledakan. Ketika Lin Yan menatapnya, energi darah keluar dari tubuhnya. Klik, lalu sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kemudian itu adalah belenggu garis keturunan. Saat suara itu terdengar, sebuah gambar muncul dengan tenang. Di dalam sebuah keluarga terdapat fenomena alam, dan ada paduan suara jalan besar, dan kemudian seekor binatang kaisar kuno muncul, dan bersamaan dengan ini, energi misterius tertahan pada bayi yang baru lahir. Dan di antara mereka, ada seorang pria. Lin Yan mengenalinya sendiri. Ini adalah semangat Zen masa mudanya. Dan bayi perempuan ini jelas adalah Lingqi. Lin Yan juga mendengar Lin Chan menyebutkan adegan ketika dia dilahirkan. Ledakan. Di bawah penglihatan ini, Ling Xi, yang masih bayi perempuan, memancarkan energi darah yang kuat dan secara langsung memperoleh kekuatan darah. Sekalipun ada orang kuat di surga dan di bumi, mereka tidak akan pernah menerima keberuntungan dari surga ketika mereka dilahirkan. Terlebih lagi, selain keturunan langsung dan cucu dari Kaisar Agung, berapa banyak orang yang terlahir dengan kekuatan darah. Tidak semua anggota klan kekaisaran kuno memiliki kekuatan darah. Hanya jika mereka memiliki bakat luar biasa barulah mereka bisa membukanya. Tapi orang seperti Lingqi, yang terlahir dengan keberuntungan dan kekuatan darah, jarang ditemukan. Ledakan. Sesaat setelah penglihatan ini muncul, seorang kultivator tiba-tiba muncul. Kekuatan pria ini terkonsentrasi di tubuhnya, sehingga mustahil untuk melihat penampilannya dengan jelas, lalu tiba-tiba dia menembak ke arah Lingqi yang masih bayi perempuan. Namun, energi misterius tiba-tiba bersinar terang, menyebabkan fenomena aneh meledak di langit dan bumi. Banyak hantu binatang kaisar muncul untuk menjaga Lingqi, sehingga mustahil bagi orang tersebut untuk membunuh mereka. Orang ini sepertinya sangat cemas, dan sepertinya tidak bisa muncul terlalu lama. Dia hanya bisa mengambil tindakan untuk menyegel kekuatan garis keturunan Lingqi, lalu pergi. Kemudian gambar itu menghilang, tetapi Lin Yan benar-benar mengingat karakteristik orang ini di benaknya.
Walaupun saya tidak bisa melihat penampakannya dengan jelas, tetap saja ada beberapa ciri-cirinya. Ledakan. Tanpa kendali garis keturunannya, Linky sama lapangnya dengan peri saat ini, dan auranya menjadi luar biasa. Dia awalnya berada di puncak pencerahan tingkat ketiga, tetapi sekarang, dia langsung menembus penghalang pencerahan tingkat keempat, dan bahkan mencapai pencerahan tingkat kelima. Dan, semuanya belum berhenti. Auranya masih meningkat. Dia tidak berhenti sampai dia mencapai pencerahan tingkat ketujuh. Selain itu, jalan besar Linky bahkan lebih intens, dan berbagai titik cahaya menimpanya, yang merupakan cahaya dari jalan kekaisaran. Dengan terobosan tersebut, Linky juga menyadari beberapa jalur kekaisaran pada saat yang bersamaan. Ini juga membuat Lin Yan menghela nafas. Kekuatan darah tersegel, membuat Linky sulit menunjukkan bakatnya selama bertahun-tahun. Jika tidak, Linky pasti sudah ada di sana ketika dia masih muda. Sekarang belenggu garis keturunan telah dipatahkan, seperti burung phoenix yang telah lama terikat dan terlahir kembali dari abu, terobosan tidak bisa dihindari. Tapi ini membuat Lin Yan sangat emosional. Dia sebenarnya melampaui dirinya sendiri. Harus dikatakan bahwa dalam bidang saja, Lin Yan dulunya berada di atas dan Linky di bawah. Kini, sepertinya posturnya sudah berubah. Linky di atas dan Lin Yan di bawah. Perasaan ini membuat Lin Yan terdiam. Saat berikutnya, Linky menghela napas, lalu perlahan keluar dari genangan darah. Semua itu ada di depan Anda, sekilas. Wow, seolah merasa sedikit malu seperti ini, liontin giok penyimpanan Linky bersinar, dan kemudian pakaian itu jatuh menimpanya. Ayo membawamu ke suatu tempat. Lin Yan memandang Linky dan berkata, "Kemana harus pergi?" Linky terkejut dan bertanya, "Gunung penghalang rusak," kata Lin Yan. Dia telah menunggu Linky pergi ke tempat ini. Setelah berlatih di sini selama 3 hari, tibalah waktunya dia berangkat. Guru roh 10.000 darah berkata, biarkan dia pergi pada bulan Oktober. Tapi itu belum mencapai 10 bulan, dan aura tebing darah sudah agak berubah. Lin Yan tidak boleh tinggal terlalu lama. Setelah pergi ke Gunung Penghalang, dia bisa pergi. Breaking Barrier Mountain, seperti namanya, merupakan gunung yang menembus penghalang dalam tubuh manusia. Gunung Poyeng sekilas terlihat biasa saja. Tapi itu memancarkan kesederhanaan. Cek cek cek. Ketika Lin Yan dan Ling Si tiba di sini, sebuah suara terdengar. Itu adalah ular piton darah, lebih mirip naga, dengan aura yang menakjubkan. Tempat di mana ular piton darah melayang mengandung niat membunuh dari langit dan bumi. Namun di bawah batu itu, semuanya larut. Gunung penghalang rusak ini adalah gunung dalam perjalanan Lin Yan dari kolam darah ke rumah gua berdarah, jadi bongkahan batu ini masih bisa digunakan. Namun Lin Yan tidak berani pergi ke tempat lain. Setelah berlatih di sini, belenggu dan penghalang dalam tubuh manusia akan dengan mudah ditembus di masa depan. Misalnya, jika seseorang dari tingkat pencerahan ke-10 ingin menerobos kondisi nirwana setengah langkah, sebuah penghalang akan dibuat yang dapat membatasi seorang kultivator seumur hidupnya. Penghalang itu terlalu sulit untuk ditembus. Tetapi jika Anda berlatih di gunung pemecah penghalang ini dan auranya menimpa Anda, akan lebih mudah untuk mendobrak penghalang tersebut saat Anda berlatih di masa mendatang. Hal yang sama berlaku untuk kendala fisik. Mendengar hal tersebut, Linky pun berlatih bersila. Hal yang sama berlaku untuk Lin Yan. Saat ini, dunia luar menyimpulkan bahwa 8 bulan telah berlalu sejak pertempuran berdarah di Gunung Kyongshan. Kekuatan monster dan iblis itu baru ada di sini selama 8 bulan,
tapi mereka sudah mengakar kuat di sini. Berbagai kekuatan sekte luar biasa dan menakjubkan. Selain itu, Zhongjiang secara bertahap membentuk karakteristik hidup berdampingan antara manusia, iblis, dan iblis. Bahkan di dalam kota Zhongling, tidak ada yang terkejut melihat manusia, iblis, dan pembudidaya iblis berjalan di jalanan. Terlebih lagi, banyak jenius dari suku kuno, kekuatan kuno, suku iblis kuno, dan suku iblis kuno muncul dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dan beberapa orang yang disebut jenius, seperti Niu Zuang, Cheng Tai dan lainnya, langsung mengalami kemunduran. Kekuatan mereka sekarang hanya berada di puncak pencerahan tingkat ketiga. Di kota Zhongling saat ini, tingkat kekuatan ini sama sekali tidak mencukupi. Ada begitu banyak orang jenius, sehingga yang tadinya jenius menjadi orang biasa-biasa saja. Terlebih lagi, kepala keluarga Cheng dan keluarga Niu dibunuh oleh Lin Yan. Demikian pula, Gunung Xuanbidao juga berada dalam pemandangan yang sama sekarang. Ziling dan Xuanjiang pergi dan tidak pernah kembali, meninggalkan Gunung Xuanbidao tanpa penerus. Hanya Wei Chen yang tidak lemah dalam bakat, tetapi dia hanya berada di antara orang-orang biasa. Dibandingkan dengan suku kuno, kesenjangannya terlalu besar. Bahkan semua orang dapat melihat bahwa suku-suku kuno tersebut tampaknya memiliki kebencian terhadap Gunung Xuanbidao, yang membuat Gunung Xuanbidao semakin sulit akhir-akhir ini. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa awalnya ada orang kuat dari klan kuno yang ingin membunuh Gunung Xuanbidao secara langsung. Tapi Yao Xiaoqian berkata bahwa dia secara pribadi akan menghancurkan sekte Tao. Oleh karena itu, masyarakat suku kuno berhenti dan menunggu Yao Xiaoqian menjadi orang yang kuat. Tentu saja ini hanya rumor belaka. Sulit untuk menilai apakah itu benar atau salah. Namun Gunung Xuanbidao memang tak lagi semegah dulu. Di kota Zhongling saat ini, semua pembudidaya nirwana berjalan di dunia. Tidak peduli seberapa kuat Gunung Xuanbidao, itu hanyalah sekte Dao. Dibandingkan dengan kekuatan yang memiliki banyak praktisi nirwana yang ditempatkan di sana, Gunung Xuanbidao sudah jauh lebih lemah, dan bahkan rasa keberadaannya tidak kuat lagi. Halaman Tao, di dalam halaman manusia. Wajah Lingkun kali ini terlihat serius. Dalam beberapa hari, ini akan menjadi pertarungan yang menentukan antara Akademi Manusia kita dan Akademi Iblis dan Akademi Iblis. Jika kita kalah, Akademi Manusia kita akan hancur total berdebu. Di halaman Dongren, Lingkun berbicara. Mendengar ini, Lin Su, Lin Ze, Mu Zan dan yang lainnya juga memiliki sedikit kekhawatiran di alis mereka. Seberapa kuat monster dalam daftar iblis dan daftar iblis? Mu Zan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Petik 2. Ini sangat kuat. Saat itu, ada praktisi pencerahan tingkat keempat. Sekarang kekuatan mereka mungkin lebih kuat, terutama para pembudidaya iblis di Akademi Iblis berbeda dari kita. Selama periode waktu ini, dunia luar terus-menerus melakukan pembunuhan. Mereka telah membunuh banyak pembudidaya manusia dan menyerap banyak darah dan jiwa. Kata Lingkun, keahlian iblis para iblis terlalu menakutkan. Selain mengolah energi spiritual langit dan bumi, mereka juga dapat menyerap jiwa dan sari darah para penggarap untuk meningkatkan budidaya mereka sendiri. Bunuh. Semakin banyak kekacauan dan kekacauan di dunia, semakin banyak pembunuhan. Dunia ini kaya, dan klan iblis akan menjadi lebih kuat. Kata Lingkun. Dia juga terkejut, dan dia tidak tahu apakah Mu Zan dan yang lainnya dirangsang oleh Gunung Blood Dao Qiangshan atau yang lainnya. Selama periode ini,
kecepatan kultivasi mereka meningkat dari hari ke hari. Bahkan di suku kuno ini dan kekuatan kuno, anak-anak lulusan The Zhongjiang bisa dikatakan benar-benar jenius. Karena sudah meninggalkan Cheng Tai dan Niu Zuang jauh di belakang. Apalagi menurut perkiraan Lincoln, setelah kompetisi ketiga akademi tersebut, Muzan dan yang lainnya akan meninggalkannya Akademi Tao. Mungkin berdasarkan kekuatan generasi muda, mereka bisa memusnahkan sekte Tao seperti Xuan Bei Daoshan. Belum pernah melihat pemuda yang maju begitu cepat dalam kultivasi. Lincoln menarik nafas dalam-dalam, menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Sayangnya, ini telah menjadi harapan boros yang tak ada habisnya. Lin Yan sudah lama meninggal, jiwa dan raganya hancur, hanya menyisakan pakaiannya yang terkubur di Gunung Qiangshan yang berdarah. Sudah 8 bulan, Uta, silakan kali ini bisa dianggap sebagai ujian kultivasi daomu. Lincoln memandang Uta dan berkata. Mendengar hal itu, semua orang kaget dan tampak sedih. Uta mengangguk. Mereka tahu apa yang dibicarakan Lincoln. Pengorbanan untuk Lin Yan dan Ling Qi. Pada hari ini setiap bulan, kota Lincoln Kun akan mengirimkan siswanya ke mempersembahkan korban. Ketika Yao Qian membuka mulutnya, dia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan makam Lin Yan dan Ling Qi. Namun Lincoln tidak ingin orang-orang melupakan apa yang telah dilakukan Lin Yan dan Ling Qi. Jadi dia mengirim siswa dari Akademi Dongren ke sana setiap bulan. Semua orang menerobos pengepungan klan iblis dan memasuki gunung darah Daoqiong untuk menyembah Lin Yan. Selama semua orang masuk, iblis tampaknya sedikit takut pada klan Yao, Mo Wu Yun, kalian harus pergi bersama. Selama beberapa hari terakhir, iblis dan iblis mungkin telah menyadari bahwa kita harus berkorban untuk Lin Yan dan Ling Qi pada hari ini setiap bulan, jadi kami pasti akan melakukannya. Berjaga-jagalah pada hari ini, dan kamu harus ingat untuk masuk melalui titik lemah. Kata Lincoln. Ling Qi dan Lin Yan membunuh iblis itu lalu memasuki pegunungan 1000 darah untuk mati. Iblis itu tidak mau disembah. Bagaimanapun, kedua orang ini adalah musuh terbesar klan iblis dan klan iblis. Dan klan iblis alasan mengapa iblis tinggal di sana adalah untuk membunuh Muzan dan yang lainnya. Bakat Muzan dan yang lainnya tidak lemah, dan mereka juga ingin membunuh orang kuat dari klan kuno, kekuatan kuno, iblis kuno klan, dan klan iblis kuno. Mereka semua tampaknya telah sepakat untuk tidak mengambil tindakan, tetapi generasi muda telah saling bertarung.